sekali lagi ya. Kami ingin mengoreksi bahwa ada ketentuan yang menurut kami melanggar undang-undang dan keputusan hakim. Jadi sebenarnya nggak ada masalah mau diterima atau tidak. Tapi kan kami sudah berusaha, we did the best ya. Kita lakukan terbaik untuk mengoreksi itu. Ya, kalau memang Bu Tifa takut dan sebagainya ada isu-isu seperti itu, kesempatan dia kan untuk merapit masalah tersangkanya dia atau dan sebagainya kan dia kan tidak. Benar-benar untuk due process of law ini supaya ditegakkan dengan benar. Nah, kami tunggu keputusan. Ya, kami juga agak kaget. Bahkan tadi malam ya. Tadi malam kita di salah satu TV swasta, kita berdua jam 9 malam itu kita diberitahu oleh hostnya di TV itu ada itu. Bahkan kami terkejut. Rifai, saya terkejut, nggak tahu bahwa ada SEMA nomor 3 itu kan, SEMA nomor 3 2026 ya. Nah, menurut kami apapun juga ketentuan, apapun juga hukum undang-undang dan sebagainya itu kan tidak berlaku surut. Nah, kemarin persidangan kami ini kan sampai terakhir tinggal keputusan itu belum keluar. Iya. Ya kan? Belum keluar. Nah, kok tiba-tiba itu dirujuk gitu. Padahal ya kan baik SEMA maupun undang-undang ketentuan itu tidak berlaku surut gitu. Kenapa diterapkan di sini? Nah, kami paham ya kan ini seharusnya untuk yang ke depan. Nah, ini dirujuk. Kemudian ada dua hal ya, katanya kita melakukan pra peradilan setelah ada pendaftaran dakwaan yang kedua, ya kan? Dakwaan yang kedua setelah di pokok perkara. Nah, soalnya begitu. Padahal ada waktu-waktu yang kami tahu, ya oke lah. Buat kami nggak ada masalah. Tidak ada masalah, tapi kami juga kaget. Mahkamah Agung kok bikin norma gitu loh. Mahkamah Agung itu kan seharusnya tidak buat norma. Kok bisa dikatakan yang khususnya yang poin 3 itu, silahkan sidang, tapi Anda tidak akan dimenangkan. Dan masa begitu? Jadi silahkan Anda sidang, tapi hasilnya tidak akan menang. Nah, lebih baik nggak langsung aja dilarang gitu loh. Kan ini ngerjain orang namanya, disuruh sidang, tapi sudah diancam tidak akan menang. Nah, ini menarik ini. Nah, ini makanya ini perlu dipertanyakan dan perlu didiskusikan ya kan. Masa ada ancaman seperti itu? Lebih baik nggak diatur, nggak boleh ya sekalian udah. Silakan kalau Anda sudah mendaftarkan, silakan proses persidangan, tapi putusannya tidak diterima. Diputuskan lebih dulu. Nah, ini kami juga kaget-kaget ya. Loh, kok begini aturannya? Dari lembaga tertinggi di supremasi hukum ya di Indonesia bisa bikin ketentuan seperti itu. Yang lainnya oke. Ya ada 1, 2 itu. Yang terakhir itu agak terkejut kami, Bang. Terkejut banget. Baik. Kayak ada ancaman gitu. Jangan nyuruh kami sidang dong. Stop dong sidangnya karena kamu akan menang. Ya begitu seharusnya kan. Silahkan tapi tidak akan dimenangkan. Ini menarik. Baik. Ya, pertama sebenarnya kalau dari awal pendapat saya adalah dengan mengacu kepada pasal 163 ayat 1 huruf G, di mana pra peradilan itu hanya dimungkinkan secara berulang sepanjang masih dalam tahap penyidikan dan penuntutan. Sehingga dalam arti pada saat perkara sudah dilimpahkan ke persidangan sudah tidak lagi terbuka ruang. Kalau kita maknai pasal 163 ayat 1 huruf G. Kedua, kalau kita lihat juga pasal 160 ayat 3 KUHP baru ini dinyatakan bahwa salah satu pra peradilan terhadap pengujian upaya paksa hanya bisa dilakukan oleh tersangka. Ya, artinya kalau sudah berstatus terdakwa dia tidak boleh. Dan dalam pandangan hukum saya juga pada saat perkara sudah dilimpahkan maka dia menjadi terdakwa, tidak lagi tersangka. Ini kan ada beda pendapat seolah-olah kata putusan MK sebelum dimulai sidang pertama maka tetap jadi tersangka. Saya beda pandangan. Saya tetap menganggap itu terdakwa. Argumennya apa? Karena pada saat dilimpahkan keluarlah penetapan penahanan. Pasti penetapan penahanan itu diberikan kepada terdakwa, bukan kepada tersangka. Kedua, kalau ada panggilan sidang, pasti panggilan sidang juga ditujukan kepada terdakwa, bukan lagi tersangka. Dari dua contoh itu maka saya berpandangan pada saat didaftarkan dia sudah status sebagai terdakwa. Nah, berangkat dari itu sebenarnya dari awal juga kami berpandangan harusnya pra-pra yang didaftarkan setelah dilimpahkannya perkara ini sudah tidak boleh lagi diperiksa atau dinyatakan gugur ya. Tapi kan selama ini kan masih terus seolah-olah dibuka persidangannya. Ini juga membuat kebingungan masyarakat juga ya. Bahkan seolah-olah akhirnya dilihat upaya pra peradilan berulang ini sebagai satu cara untuk menghindari pemeriksaan pokok perkara. Mau tidak mau akhirnya itu ditafsirkan karena tetap dibuka sidang dan yang terpenting adalah sidang pokok perkara tidak juga berjalan. Mau sampai kapan? Bahkan dalam salah satu contoh kan waktu itu saya mengingatkan bukan hanya di perkara ini tapi untuk perkara-perkara tipikor atau kejahatan berat ini bisa dimanfaatkan. Di mana pada saat perkara didaftarkan itu kewenangan penahanan beralih ke PN dalam waktu 3 bulan. Kalau sidang ini nggak berjalan juga sampai 2 bulan gara-gara pra peradilan seperti Pak Ridwan sudah hampir 2 bulan loh. Sehingga pada saat mulai sidang 1 bulan sudah harus bebas demi hukum karena masa penahanan habis. Kalau tidak kabur, kalau kabur ini kan berbahaya sekali gitu ya. Nah sehingga waktu itu saya berpandangan memang pra peradilan ini kalau sudah didaftarkan sudah tidak bisa lagi. Di sisi lain dalam pengamatan saya dengan tetap menghormati upaya hukum rekan-rekan sejawat ya dari pihak Bu Tifa, tapi kan permohonan pra-nya itu diajukan pada tanggal 3 Agustus. Sementara si jaksa sudah memperbaiki dakwaan dan mendaftarkan kembali di 27 Juli. Artinya sudah keburu menjadi terdakwa dan sudah keburu masuk ke pokok perkara ke persidangan sehingga kembali lagi ini tidak bisa masuk ruangnya. Nah, tapi kan kami tetap menghormati nanti seperti apa keputusan hakim. Sekalipun dalam pandangan kami memang idealnya adalah bahkan gugur. Nah, sekarang keluar SEMA yang mencoba meluruskan ini menurut saya ini juga cukup baik ya karena di waktu bersamaan bukan hanya keluar SEMA nomor 3 ada juga nomor 4.
terkait dengan upaya hukum terhadap putusan bebas ini pun juga di lapangan terjadi perbedaan pendapatnya. Ada jaksa yang masih tetap kasasi, ada yang banding. Ini membingungkan. Akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan 2 buah sema untuk menyelesaikan kebingungan di masyarakat. Karena bagaimanapun kan dalam penegakan hukum perlu ada kepastian. Nah, pada akhirnya bahwa keputusan ini dinyatakan tidak dapat diterima, kalau menurut saya karena memang sudah di luar ruangnya. Apalagi mohon maaf, alasan pra yang dikemukakan oleh rekan-rekan sejawat ini sebenarnya lebih ideal sebagai eksepsi atau perlawanan. Karena yang dipersoalkan itu adalah upaya jaksa untuk melakukan perbaikan dakwaan, bukan banding. Nah, kalau ini kan sebenarnya bukan ranah pra peradilan. Pra peradilan kan sudah ruang lingkupnya terbatas. Pengujian upaya paksa, pengujian terhadap penghentian penyidikan, ganti rugi rehabilitasi, atau karena perkara yang tidak berjalan LP-nya. Jadi jelas terkait keberatan terhadap upaya hukum jaksa ini bukan dalam ruang lingkup pra peradilan. Sehingga menurut saya kalau dari segi putusan sih ini linear ya, artinya salah kamar, mohon maaf. Tapi kalau dalam bahasa putusan kan error in jurisdiction. Kalau saya salah kamar karena harusnya ini lebih tepat di kamar pra. Lalu kedua, dengan begitu maka tidak dapat diterima. Jadi menurut saya memang putusan itu sudah sesuai dengan pandangan hukum kami dan akhirnya keluar juga SEMA untuk bisa meluruskan soal praktek pra secara berulang. Iya, boleh. Apa yang diajukan dalam pra peradilan yang kedua ini? Apa sesungguhnya yang menjadi dasar dari permohonan tersebut, Bang Al-Khattibi? Begini, sebenarnya sih dari awal kita sudah membaca. Kalau sampai jaksa itu di dalam dakwaannya ada undang-undang ITE 32 ayat 1 dan 35, maka kami akan uji dari awal. Tapi kebetulan ada ini dulu. Jadi bukannya tiba-tiba, tidak. Karena begini, kalau kita tunduk dengan undang-undang ITE, ya kan? Itu kalau kita baca ya yang dulu undang-undang nomor 11 tahun 2008, itu pasal 5 ayat 4 menyatakan bahwa semua produk dokumen yang produk negara yang dibuat karena undang-undang, ya kan, contohnya KTP, kemudian SIM, ijazah, itu tidak tunduk di undang-undang ITE. Jadi pembuktiannya tidak dengan undang-undang ITE. Nah, kemudian ada perubahan undang-undang nomor 19 tahun 2016, undang-undang 1 2024, itu lebih spesifik lagi. Jika, ya kan, suatu tadi kan produk negara ya, satu sudah diatur oleh undang-undang lain, maka tidak tunduk dengan undang-undang ITE. Nah, ijazah ini diatur dengan undang-undang sistem pendidikan nasional. Udah jelas detail banget, ya kan? Nah, itu diujinya seharusnya dengan itu atau langsung di KUHP kalau yang lama itu 263 264. Ya, pengujiannya. Karena saya pernah pengalaman, ya kan, waktu Sarasen waktu itu dulu, bukan Raja Sarasen itu sampai saya lawyer ya. Waktu itu yang lucu lagi yang kena 55 56 itu udah ditangkepin semua. Rajanya nggak ketangkep. ILC aja 2 kali. Yang 800.000 akun cyber muslim itu waktu itu rame-rame itu kan. Nah, artinya yang berkaitan dengan Dr. Tifa saat ini ada hubungan. Nah, pada waktu mereka disidangkan di sana itu ada 3 troller, yaitu dari KTP yang dulu mungkin yang dipakai dari teman Ahok gitu, ya kan? Itu semuanya Sarasen. Saya bilang singkirkan ini karena undang-undang ITE tidak tunduk. Karena ini KTP ini adalah produk negara. Jadi kalau pembuktiannya harus disandingkan dengan aslinya. Nah, kami ingin tahu, ingin nguji nih, apa nanti hakim ini berbicara kalau kami tunjukin pasal itu. Karena jarang yang tahu pasal itu ada. Jelas. Jika dokumen yang dibuat oleh undang-undang, ya kan, berarti apa? KTP, surat nikah, paspor, itu bukan ranah undang-undang. Artinya yang dipermasalahkan adalah objek dan unsurnya. Loh iya, tapi bukan seperti Roy Suryo. Kalau Roy kan juga membuka itu, tapi bukan dari sudut itu. Nah, kami dari kacamata itu. Yang ingin menguji, kayak kemarin, coba ini kita uji nih ya, ayo kemana kamu lari? Ya ini kemana kamu lari? Dan larinya diselamatkan oleh Saved by the Bell, bahasa Inggrisnya itu. Ya kan, Saved by the Bell. Jadi apa? Diselamatkan oleh Bell. Yaitu dengan keluar surat edaran Mahkamah Agung. Tapi yang menarik, Mahkamah Agung kok ikut-ikutan merubah undang-undang, ini agak bingung juga. Kenapa dia mengeluarkan norma? Padahal undang-undang yang dikoreksi ini ya Mahkamah Agung. Kalau memang ini seharusnya melalui DPR. Nah, kalau semua diantem SEMA, hanya undang-undang KUHP ini hilang semua karena SEMA. Ya kan? Seperti itu. Surat edaran loh ini menganulir undang-undang. Keren nggak? Ya udah. Kembali lagi sebenarnya kan kalau ini konsisten mempersoalkan adanya pasal-pasal di lex spesialis, harusnya kan pra-peradilannya diajukan di awal, sebelum ada eksepsi bahkan, sebelum ada putusan selang. Kenyataannya kan waktu itu kan yang kita dengar Bu Tifa tidak mau menggunakan pra-per dan masuk ke pokok perkara. Tapi sekarang karena sudah mulai dengan pra-per pertama yang mempersoalkan upaya hukum dilakukan jaksa, kok jadi kayak agak ketagihan melakukan pra-per kedua kan gitu ya. Yang kembali lagi kalau menurut saya kalau yang konsisten kenapa itu nggak dari awal. Jadi kalau saya melihat kok seperti terjadi dalam bahasa psikologis emotional contagion. Artinya rasa ketakutan yang menular. Karena kalau saya bilang apa yang dilakukan oleh Pak Roy Suryo, pra-per berulang-ulang bahkan sedikit agak asal sasar gitu ya, sampai berulang-ulang sampai ke 5 kali, buat saya kok jadi bukan lagi mengejar keadilan substantif ya, bahkan akhirnya seolah-olah menghindari pokok perkara. Dan bahkan itu bukan hanya persepsi, sudah dipertimbangkan juga di pra-per kedua. Dia bilang pra-per yang dilakukan secara berulang adalah penyalahgunaan lembaga pra-per, kedua upaya untuk menghalang-halangi pemeriksaan pokok perkara, atau dalam bahasa asing kita sering kenal obstruction of justice. Itu jadi pertimbangan putusan. Nah,
Sekarang masuk Ibu Tifa masuk praper kedua. Ini kok ada apa lagi? Yang awalnya kita pikir hanya sekedar menguji. Nah, kedua, ini perlu dicermati lagi loh. Sebenarnya persoalan ini sudah diajukan di eksepsi pertama. Ya. Dan di putusan PN Timur terhadap eksepsi ini, terhadap lex spesialis sudah ditepis. Kita ingat ya, waktu itu Bang Alkitim mempersoalkan kompetensi relatif. Ditolak oleh majelis. Tidak bisa diterima dengan argumentasi bahwa Mahkamah KMA memiliki kewenangan untuk menentukan dan atas dasar sudah tertentu, dan itu diatur di KUHP. Kedua, mempersoalkan juga tentang penggunaan undang-undang khusus. Itu sudah dipertimbangkan, ditolak juga dalam eksepsi. Baru alasan berikutnya yang diterima adalah yang soal penggunaan pasal yang KUHP lama KUHP baru. Tapi kembali lagi, itu sudah dipertimbangkan loh dalam eksepsi ya. Nah, sekarang kalau mau diulang lagi sebagai praper, ya monggo-monggo itu hak. Tapi kembali lagi menurut saya, kayaknya putusannya nggak jauh-jauh. Apalagi kita mengenal jurisprudensi tetap Mahkamah Agung, soal apa pasal-pasal yang dicantumkan dalam dakwaan itu adalah hak jaksa. Tinggal jaksa mampu membuktikannya atau tidak. Kalau tidak, maka akan terbebaskan. Jadi tidak mungkin seorang terdakwa itu mendikte jaksa, Anda hanya boleh mendakwa saya pakai pasal-pasal ini. Itu dalam berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung dinyatakan sebagai kewenangan jaksa. Tidak bisa di-challenge itu. Dengan resiko kalau nggak terbukti ya bebas. Jadi kembali lagi dengan tetap menghormati, saya melihat kok praper kedua, apalagi dengan adanya SEMA ini, kembali lagi tidak memiliki alasan yang cukup kuat. Dan yang terpenting satu, tidak menunda pemeriksaan pokok perkara, sehingga juga kita perlu concern bagaimana mempersiapkan pemeriksaan pokok perkara yang sebaik mungkin. Baik.